dilaporkan oleh DC Pinjol sebagai kasus penipuan ataupun penggelapan dana dikarenakan kita gagal bayar. Ya, apakah benar itu akan terjadi? Yuk simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas teroran ataupun pengancaman DC Pinjol. Salah satunya di sini. Beliau itu katanya dilaporkan sama DC Home Credit karena gagal bayar 2 bulan di Home Credit. Lalu mau dilaporkan sebagai kasus penipuan. Gitu. Apakah benar ini akan mereka lakukan? Gitu. Minta penjelasannya, gitu, seperti itu. Oke, namun teman-teman sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan untuk teman-teman yang punya permasalahan pinjol yang masih gali lubang tutup lubang, butuh bimbingan, edukasi, pendampingan saat kalian gagal bayar di pinjol, boleh konsultasi langsung menuju WA yang ada di deskripsi video ini. Ya, teman-teman juga bisa kunjungi TikTok saya. Di situ banyak sekali edukasi untuk kalian, terutama kalian yang memang dalam fase gagal bayar di pinjaman online. Dan kalian bisa gabung di sini kalau di dalam bantuan ini nanti gabung di dalam komunitas grup personal WhatsApp saya ya. Nah, ini nih anggotanya udah lumayan banyak, ada 600 orang lebih. Kita bimbing itu, kita dampingin sampai benar-benar bebas dari jeratan pinjolnya. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini kita membahas tentang pengancaman DC Pinjol. Salah satunya adalah aplikasi Home Credit mengancam mau bawa ke ranah hukum ya. Jadi dilaporkan sebagai kasus penipuan. Sebenarnya ini semua aplikasi juga ngancam-ngancam seperti itu. Jadi kita bahas tentang pengancaman DC Pinjol. Faktanya yang seperti ini sebenarnya hanya sebuah bentuk ancaman dan juga gertakan. Apalagi kita akan dilaporkan sebagai kasus penipuan. Tidak ada jalurnya. Kasus penipuan itu bagaimana gitu kan? Di bagian mananya yang kita tipu? Kita ibaratnya nih, salah satu contoh lah ya, banyak sekali yang memang sengaja ngajuin untuk tidak dibayar. Susah untuk ibaratnya mengkasuskan sebagai kasus penipuan. Ya, karena kalau yang diisi ke dalam aplikasi itu jelas data-data pribadi sesuai KTP pribadi dan juga selfie secara pribadi. Itu nyata data-data asli. Kasus penipuannya gimana? Jadi nggak akan bisa. Ya. Jadi ancaman-ancaman seperti itu, mau kasus penipuan dibawa ke jalur hukum, bla bla dan lain sebagainya, semua itu hanya gertakan, hanya ancaman. Termasuk kadang yang datang mau ke rumah nih, bilang-bilang mau ke rumah, katanya konfirmasi RT RW, siapkan materai 10.000, itu basi semua. Yang seperti itu sama adalah tujuannya untuk menakut-nakutin. Ya, nakut-nakutin aja, ngancam-ngancam. Ya, mau sebar data itu bohong semua, karena yang sebar data itu pinjol ilegal, kalau yang legal tidak. Ya, seperti itu. Jadi semua bentuk ancaman itu bohong semua, apalagi kasus-kasus kepenipuan kan kayak gitu. Makanya di sini untuk teman-teman, kalau di sini mas saya bimbing untuk teman-teman tuh acuhkan segala bentuk penagihan. Mungkin kita pastinya sekarang memang tidak bisa bayar. Ya, kita ibaratnya gagal bayar, mungkin kedepannya mau niat bayar sama aja bisa, gitu kan, bisa-bisa aja. Cuman sekarang kalau kita sudah mengambil keputusan ingin ibarat gagal bayar dulu, udah segala bentuk penagihan online itu abaikan, ya, abaikan aja, acuhkan, karena mereka itu tidak meminta untuk respon. Misalkan Anda respon meminta keringanan dan lain sebagainya, ngapain? Nggak perlu. Yang mereka inginkan itu bayar, bukan respon, ya. Yang mereka inginkan itu bayar, bukan respon. Ataupun mereka mungkin ngancam, direspon bu, pak, tolong direspon. Percuma. Kalau Anda respon, justru mereka akan semakin gencar, akan semakin barbar, akan semakin menekan Anda. Gak punya uang untuk bayar dalam fase gagalnya, udah abaikan aja, acuhkan aja. Punya uang tinggal bayar ke aplikasi, kok bayarnya bukan ke DC yang nagih. Kan seperti itu konsepnya. Misalkan yang datang ke rumah, ibaratnya maksa-maksa bayar, tetap aja bayar tuh ke aplikasi, bukan ke DC yang nagih. Ya. Jadi poinnya segala bentuk pengancaman abaikan dan juga acuhkan. Kalau saya seperti itu mengarahkannya, supaya Anda tidak tertekan, supaya Anda tidak stres. Kasus-kasus yang terjadi seperti kasus bundir dikarenakan pinjol, kasus kriminalitas dikarenakan pinjol, itu dikarenakan teror penagihannya. Bukan yang datang ke rumah. Ya, karena teror penagihannya menekan, nakut-nakutin dan juga ngancam-ngancam. Coba kalau kalian ibaratnya dalam fase galbay, misalkan tidak dibantu siapapun, gak jadi problem, ganti kartu dan WA aja, udah.
Ya, karena misalkan ada yang datang ke rumah, no problem, hadapin aja. Kalau datang ke rumah paling juga datang, ibaratnya seperti itu. Nagih hutang, mereka bukan mencelakai. Berbeda dengan teror-teror online itu yang memang sangat berbahaya untuk ibaratnya kesehatan mental kita. Jadi abaikan, acuhkan semuanya. Yang ngancam-ngancam mau ke jalur hukum lah, mau dilaporkan kasus penipuan, bohong semua, nggak ada. Pinjol hukumnya hanya perdata, tidak bayar pun, sengaja tidak bayar pun, tetap aja hukumnya hanya perdata. Kalau secara hukum seperti itu, ya. Jadi untuk teman-teman ya, di aplikasi manapun pengancaman seperti apapun, bohong semua, ya. Jangan didengarkan. Fokus kita lebih baik menata keuangan kita terlebih dahulu. Kalau memang kita kedepannya punya rezeki lebih, kenapa enggak? Kita tinggal bayar kan? Ya, gak perlu ibaratnya nanggapin penagihan-penagihan DC, karena mereka itu bukan mau ditanggapin, tapi maunya dibayar. Sekali lagi seperti itu ya. Mereka bukan mau ditanggapin, tapi maunya dibayar. Oke, jadi acuhkan, abaikan, hapus-hapus, gak perlu dibaca ya. Seperti itu. Oke, mungkin sedikit informasinya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Untuk teman-teman terutama yang sudah masuk bimbingan ataupun yang belum, boleh silahkan gabung di dalam bimbingan sini. Oke, mungkin saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.